Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Just School. Video kali ini merupakan episode kelima tutorial Microsoft Excel dari nol menuju profesional, dan video kali ini merupakan lanjutan dari video episode keempat kemarin yang membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Episode kelima ini kita membahas tentang kemungkinan error yang terjadi pada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yang kalian kerjakan atau kalian buat. Saya merangkum menjadi 4 kemungkinan error yang terjadi di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya sudah memberikan contoh masing-masing error yang akan kita perlihatkan, dan bagaimana solusinya nanti akan saya sampaikan juga. Simak videonya sampai selesai. Langsung saja kita masuk ke error yang pertama. Di sini saya sudah mempersiapkan juga tabel referensi di sebelah kanan. Ada yang berbentuk vertikal dan ada yang berbentuk horizontal. Cuman yang kita pakai untuk saat ini cukup yang VLOOKUP saja. Kita buat rumus VLOOKUP seperti tutorial sebelumnya. VLOOKUP buka kurung, kemudian klik data kuncinya yaitu nama karyawan, titik koma atau koma. Ini tergantung aturan Excel kalian apakah menggunakan titik koma atau koma. Di sini bisa kita lihat kalau di sini itu menggunakan titik koma. Ada juga di aturan Excelnya menggunakan koma. Itu sama fungsinya tergantung aturan dari komputernya. Kemudian tabel array atau tabel referensi, seleksi semuanya termasuk header. Kemudian titik koma lagi. Karena jabatan yang akan kita isi berada di kolom 2 di tabel referensi atau tabel array, maka masukkan angka 2, titik koma lagi, lalu 0. 0 ini fungsinya adalah untuk exact match atau akurasi dari tabel referensi dan tabel yang kita isi itu menjadi sempurna. Kemudian jika telah selesai, tinggal tekan enter. Kemudian kita tidak perlu membuat satu persatu rumusnya ke bawah, cukup tarik saja di kursor kanan bawah seperti ini, tarik. Nah, kita menemukan not available atau error. Padahal di sini ada Aisyah dan di sini juga ada Aisyah. Namanya ada, datanya semuanya sama di sini. Aisyah sampai Andika, Bayu, Bella dan Desi itu ada semuanya di sini. Namun kenapa bisa error seperti ini? Jadi error yang pertama yang sering terjadi atau kemungkinan terjadi saat membuat rumus VLOOKUP dan HLOOKUP adalah jika kita klik 2 kali atau tekan F2 pada tabel referensi atau tabel array-nya masih terseleksi semua. Namun jika kita geser ke bawah ke humas, tabel referensinya mulai bergeser ke bawah. Di saat kita copy dengan cara tarik rumusnya tadi, dan pada Aisyah itu tabel referensinya tidak masuk atau nama Aisyah tidak masuk dalam tabel referensi. Jadi error yang pertama itu penyebabnya adalah rumus yang kita buat tadi tabel referensinya menjadi bergeser karena tabel array dan tabel referensinya tidak dikunci. Jadi setelah kita menseleksi tabel referensinya ini secara semuanya atau tabel array, jangan lupa, dan ini untuk mengunci agar tidak bergeser ketika di copy rumusnya ke bawah dengan cara menekan tombol F4 atau Fn F4 seperti ini. Jadi kita hanya mengedit tabel referensinya saja dengan cara blok tabel referensi, kemudian tekan Fn F4, sehingga jika sudah terkunci maka tandanya ada $$ di setiap huruf pemisahnya. Jika sudah seperti ini, tinggal tekan enter dan tarik lagi ke bawah rumusnya seperti ini. Maka secara otomatis jika kita cek, tabel referensinya akan terkunci, tidak akan tergeser sedikit pun walaupun rumusnya sudah di copy ke bawah. Itu error yang pertama yang sangat sering terjadi dan sering dilupakan
di Microsoft Excel atau di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sama halnya dengan VLOOKUP, HLOOKUP juga seperti itu. Jika kita sudah selesai menseleksi rumus atau tabel referensi di HLOOKUP, maka jangan lupa tekan Fn F4 agar di saat kita mengcopy rumus di tabelnya tidak akan bergeser seleksi tabel referensinya. Oke, itu error yang pertama yang sering terjadi dan mungkin banyak kalian terlupa di saat membuat rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Error yang kedua, ini datanya sama seperti error yang pertama tadi, namun jika kita buat misalnya VLOOKUP di sini, VLOOKUP lalu klik data kunci, kemudian titik koma, tabel array atau tabel referensi kita seleksi, dan jangan lupa tekan Fn F4. Sekarang kita tidak boleh melupakan Fn F4 karena sudah tahu di error yang pertama tadi. Kemudian titik koma lagi, jabatan berada di kolom kedua, titik koma 0 agar akurat, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini sudah menemukan error di baris pertama. Namun coba kita copy dulu rumusnya sampai ke bawah. Ya, ada dua error yang terjadi di sini. Kita cari tahu apa penyebabnya. Sekilas tidak ada yang salah. Ini namanya urutannya juga sama, Aziz sampai Desi. Jadi kesalahan yang terjadi adalah ada spasi yang berlebih di data kunci. Coba kita lihat di nama Aziz dan nama Bayu itu agak berjarak ke kanan sedikit karena ada spasi berlebih. Jika kita klik dua kali pada nama Aziz, kita bisa menemukan ini ada spasi. Jadi jika kita hapus, maka errornya menjadi hilang atau sudah muncul jabatannya. Maka dari itu perlu kita pahami dan perlu kita detailkan. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini di data kuncinya itu sangat sensitif terhadap spasi. Jika ada spasi yang berlebih, maka error akan terjadi atau not available. Jadi itulah salah satu dan penyebab kedua error terjadi di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Ada solusi yang bisa kita lakukan tanpa menghapus satu persatu, menghilangkan atau mencari spasi berlebih di rumus ini dengan cara tambah trim di depan rumus VLOOKUP tadi. Buka kurung, tutup kurung. Seperti ini. Trim ini bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan spasi berlebih pada B5 atau data kunci. Jadi yang dihilangkan itu hanya yang di B5 saja. Trim B5 ini maksud dari rumusnya. Kita enter dan coba kita tarik ke bawah apakah rumus trim tadi berhasil. Bayu walaupun spasinya berlebih itu menjadi tidak error lagi. Jadi itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan, atau dengan cara manual juga bisa seperti tadi kita hilangkan spasinya secara manual. Namun kadang spasi juga sulit ditemukan, yang kadang spasinya itu berada di akhir kalimat. Di akhir kalimat juga akan mempengaruhi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menambahkan trim pada rumus tadi agar spasi yang berlebih ini tidak terhitung menjadi error. Itu error yang kedua dan solusi error yang kedua. Kita masuk error yang ketiga. Sekilas ini tidak ada masalah, angkanya sama semuanya. Namun jika kita buat rumus VLOOKUP, buka kurung, data kuncinya ID karyawan, titik koma, kemudian
dibuat seleksi tabel referensi atau tabel array, tekan Fn F4, tidak boleh lupa lagi titik koma karena nama karyawan berada di kolom 2, buat kolom kedua titik koma lagi, tekan 0, tutup kurung, enter. Apa yang terjadi? Error atau not available. Apakah semuanya error? Coba kita copy dulu rumusnya ke bawah. Datanya sama, tidak ada spasi yang berlebih, tapi kenapa bisa error pada rumus ini? Penyebabnya adalah di sini bisa kita lihat dari data kunci dan tabel referensi ID karyawannya. Pada kolom data kunci ini ada terdapat tanda biru, tanda hijau di sudut kirinya, kiri atas. Sedangkan di ID karyawan atau tabel referensi ID karyawan tidak ada. Ini tandanya adalah format, bisa kita lihat ya sekilas. Kita seleksi semuanya ID karyawan. Di sini formatnya teks, sedangkan di tabel referensi formatnya general. Jadi itu penyebab error yang terjadi pada rumus kita atau rumus VLOOKUP ini. Ini sama halnya dengan rumus HLOOKUP nantinya. Jadi datanya itu atau data kuncinya dengan tabel referensi, data referensi itu harus sama formatnya. Namun cara merubahnya gampang. Ini biasanya terjadi error pada data kunci yang bersifat angka. Ya, jadi hati-hati bagi kalian yang format data kuncinya yang berupa angka itu berbeda dengan data referensi. Cara merubahnya gampang. Seleksi dulu semuanya, kemudian pilih data, kemudian pilih text to columns. Bagi kalian menggunakan Microsoft Excel versi yang tinggi, itu letaknya mungkin agak berbeda sedikit, tapi yang penting pilih data, terus text to columns, kemudian pilih fixed weight, next. Ya, di sini ganti menjadi general. Tadi berupa teks, sekarang general. Lalu finish. Secara otomatis setelah kita rubah ID karyawan dengan format yang sama dengan tabel referensi, maka rumus kita menjadi bekerja. Nama karyawannya menjadi muncul. Kita buat lagi, misal contoh VLOOKUP buka kurung ID karyawan, data kunci, titik koma, seleksi tabel referensi, tekan Fn F4, jangan lupa titik koma karena jabatan berada di kolom ketiga, tekan 3, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Rumus kita sudah bekerja, tinggal kita tarik ke bawah. Secara otomatis rumus kita bekerja. Itu error yang ketiga dan solusi error yang ketiga. Ini sangat sering terjadi di data kunci yang berupa angka. Terakhir, kita masuk ke error yang keempat. Error yang keempat ini jika kita bikin rumus VLOOKUP buka kurung, ketik ID karyawan atau data kunci, titik koma, seleksi tabel referensi, tekan Fn F4 untuk mengunci tabel referensi, titik koma lagi, nama karyawan berada di kolom kedua, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Sekilas tidak ada masalah, namun setelah kita copy ke bawah ada dua error yang terjadi. Ini merupakan error yang lumrah dan error yang benar ya, maksudnya itu karena kita masukkan tadi angka 0 atau akurasinya itu sangat seperti ini ya, akurasi kita itu 100% karena kita pilih angka 0. Jadi jika data kunci atau ID karyawannya tidak ada di tabel referensi, maka error itu ID karyawan 1109 di tabel referensi tidak ada.
makanya menjadi error karena data di tabel referensi tidak ada. Ini merupakan error yang benar ya, maksudnya itu error yang seharusnya terjadi karena kita masukkan angka 0. Namun jika kita masukkan angka 1, kita enter dan kita tarik rumusnya ke bawah, itu menjadi yang akan dipilih itu jika tidak ada ID karyawannya orang yang terakhir, ini ID yang terakhir DC, itu fungsi angka 1 dan false and true ya di rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika kita ingin akurasinya itu sempurna atau 100%, maka masukkan angka 0 dan kita tarik lagi bahwa ini menjadi error. Namun ada solusi jika kalian ada ID karyawan yang memang kosong ya, misalnya tidak ada nama karyawannya, namun tanda NA atau error ini agak mengganggu, maka bisa kita hilangkan walaupun ID karyawannya tidak ada. Bisa kita hilangkan dengan cara if error, kita masukkan rumus if error, jika error, rumus di dalam ini titik koma kemudian ketik 2 tutup kurung. Jika error rumus VLOOKUP, maka kasih tanda kosong atau dikosongkan gitu. Jadi cara bacanya, jika error, if error rumus VLOOKUP ini, maka tanda kutip 2 ini artinya dikosongkan tanpa ada tanda NA atau not available nya. Kemudian misalnya di copy ke bawah, atau rumusnya dari atas juga bisa dibuat. Jika error maka dikosongkan. Itu maksud dari if error dan tanda petik 2 tadi, agar di saat di print itu NA nya hilang dan bisa dibuat secara manual. Itu fungsi mungkin bisa kalian lakukan kalau pengen errornya itu tidak ada gitu, tidak ada tanda NA atau errornya, namun datanya tetap dikosongkan. Itu barangkali error-error yang mungkin terjadi pada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi bagi kalian. Jangan lupa support kami dan berlangganan di channel ini agar kita bisa terus belajar tentang Microsoft Excel menuju Pro berepisode, dan semoga menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.